Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di WSK Podcast, tempat kita membahas topik yang menarik dengan narasumber yang inspiratif. Saya Natasha Rizky yang disapa dengan Caca akan menemani kalian sepanjang episode kali ini. Dan hari ini kita akan membahas semua tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita semua, yaitu antibiotik, solusi atau masalah baru. Antibiotik adalah penemuan revolusioner yang telah menyelamatkan jutaan nyawa. Namun di sisi lain, resistensi antibiotik kini menjadi tantangan besar bagi dunia medis. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kita menghadapi masalah ini dan adakah solusinya dari dunia mikrobiologi? Untuk membahas ini lebih dalam teman-teman, saya sangat senang bisa berbincang dengan seorang pakar yang luar biasa, yaitu Ibu Profesor Dr. Zinatul Hayati MKes SPMK, Ketua Program Studi Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Selamat datang Bu Zinatul. Baik Ibu, terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya di WSK Podcast hari ini. Dan kami dengar alhamdulillah Ibu sudah turun guru besarnya nih Bu ya. Alhamdulillah. Nah Ibu, sebelum kita masuk ke topik utama kita hari ini, bisa Ibu ceritakan sedikit nih Bu tentang perjalanan Ibu hingga menjadi seorang pakar di bidang mikrobiologi klinik. Dan apa yang membuat Ibu menarik nih bisa di bidang ini, mendalami bidang ini. Baik, terima kasih Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya biasa disapa Ibu Atun. Sehari-hari saya sebagai dosen mikrobiologi klinik di Fakultas Kedokteran USK, dan perjalanan saya menjadi dosen itu sudah sejak tahun 98. Jadi sudah lama ya, sudah 30 tahun lebih. Nah, kenapa saya tertarik dengan mikrobiologi ini? Ilmu mikrobiologi ini mempelajari tentang makhluk yang sangat halus, yang nggak bisa kita lihat dengan mata, sehingga kita harus menggunakan alat, yaitu mikroskop. Dengan mikroskop baru kita bisa melihat bakteri, ataupun jamur, ataupun parasit. Sedangkan virus harus kita gunakan alat yang lebih canggih lagi, misalnya mikroskop elektron, baru kita bisa melihat virus. Nah, apa yang membuat kita menarik dengan ilmu mikrobiologi ini? Ternyata ciptaan Allah itu bukan hanya orang melihat yang besar-besar dengan ilmu galaksi ya, melihat ada bulan, bintang, matahari. Ternyata Allah juga menciptakan makhluk yang sangat halus yang sebenarnya dengan walaupun dia bentuknya sangat halus, tetapi komposisi dari selnya itu sangat lengkap. Dan dia bisa menjadi penyebab penyakit yang membuat kematian, bahkan wabah seperti COVID kemarin. Jadi Bu, tadi kan Ibu bilang Ibu tertarik karena ini makhluknya halus gitu Bu ya. Dan yang kenapa sih antibiotik ini sering kan biasa disebut sebagai keajaiban medis nih Bu. Dari abad ke-20 sering kita dengar, namun resistensi antibiotik menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kesan global. Bisa Ibu jelaskan Bu, Profesor, mengapa resistensi antibiotik ini terjadi dan seberapa serius dampaknya nih Prof? Ya, baik. Jadi antibiotik ini khusus untuk mengobati infeksi bakteri, bukan untuk mengobati infeksi virus, infeksi jamur, infeksi parasit. Itu bukan antibiotik obatnya. Ya, kalau infeksi virus obatnya antivirus. Nah, jadi jangan salah. Kita selama ini masyarakat sering salah, demam sedikit menggunakan antibiotik. Iya benar Dokter. Ya kan? Padahal demam itu penyebabnya bisa karena virus, bisa juga karena bukan infeksi. Ya, bukan infeksi misalnya kanker. Bisa demam juga, tapi itu nggak perlu minum antibiotik. Nah, akibat penggunaan yang serampangan selama 40 tahun terakhir itu kita menggunakan antibiotik itu nggak menurut aturan. Ya, terutama di negara kita ini karena negara kita terlalu luas sehingga kontrol penjualan antibiotik itu mungkin sangat terbatas oleh pemerintah. Walaupun regulasinya ada. Regulasinya ada bahwa antibiotik itu tidak boleh beli bebas, harus dengan resep dokter. Nah, tapi apa yang terjadi? Apotek bisa menjual tanpa resep. Ya benar Prof. Kemudian masyarakat pun menganggap bahwa antibiotik itu obat, segala macam obat. Ya benar. Ya kan? Itu kesalahan masyarakat, kesalahan apotek, dan dokter juga ada ikut kontribusi dalam kesalahan pemberian antibiotik. Dokter kadang-kadang
menganggap bahwa kalau belum memberikan antibiotik pasiennya ini nggak tenang nih. Iya, Jadi menuruti kemauan pasien. Iya. Ya. Kadang ke pasien memaksa juga. Nanti begitu resepnya nggak ada antibiotik ditanya, dok ini kok nggak ada antibiotiknya, ya gitu kan? Iya, benar, Prof. Mungkin Caca pernah merasakan nggak? Pernah, Prof. Karena kalau nggak ada antibiotik perasaannya tuh kayak aman. nggak sembuh, nggak akan ya, sembuh. Itu dia, ya kan? Jadi hal-hal seperti itu yang membuat di negara kita ini penjualan antibiotik itu begitu mudah didapat di depot-depot, bahkan di warung sebelah mungkin ya. Amoxicillin tuh kayaknya di warung sebelah ada dijual. Nah ini yang membuat akhirnya kita menggunakannya tidak sesuai aturan. Bakteri itu dia pintar. Begitu dia terpapar dengan suatu obat, dia bisa merekam dalam badan dia itu bisa merekam, sehingga faktor genetiknya itu membentuk suatu gen yang bisa membuat dia tahan. Ya sama seperti kita manusia juga, kalau misalnya kita sering terancam, kita berusaha untuk mempertahankan diri, ya kan? Nah dia juga seperti itu, jadi dia berusaha untuk mempertahankan diri supaya dia tidak punah, supaya dia tetap eksis, sehingga dia meregulasikan faktor virulensi namanya. Faktor virulensi itu senjata, jadi dia mengeluarkan senjata supaya dia nggak punah, sehingga dia sudah merekam nih kalau antibiotik ini kerjanya seperti ini, maka dia keluarkan ini supaya dia antibiotik itu tidak bisa bekerja di situ. Jadi seperti itu terus. Akhirnya kita menemukan antibiotik baru, dia juga mengeluarkan faktor virulensi baru. Akhirnya antibiotik itu yang sudah ada sekarang ini hampir semuanya di atas, mungkin ada yang sudah 80% resisten. Nah itu yang kita khawatirkan. Saat ini kita nggak punya lagi antibiotik, kita khawatirkan itu ya suatu saat nanti gitu mungkin. Oh seperti itu Prof ya. Oke Prof, tapi benar sekali Prof yang Prof bilang, kan sekarang emang orang nggak kasih antibiotik emang nggak tenang. Iya, dan mama saya pun Prof ya, kalau bilang kakak kan minta antibiotik ya waktu ke dokter, iya nggak sembuh tuh ada antibiotik. Emang antibiotik ya, mudah-mudahan pendengar kita bisa memahami ya pada hari ini. Untuk mulai besok serahkan itu sama dokter bahwa antibiotik itu ada indikasi. Dokter nanti tahu ini infeksinya boleh bakteri atau bukan. Kalau bukan, gejalanya misalnya flu, itu virus, oh ini nggak perlu antibiotik. Iya benar Prof. Jadi Prof kan saat ini banyak kali negara dan termasuk di Indonesia di kita menghadapi tantangan besar nih Prof dalam menangani resistensi antibiotik. Nah apa langkah konkret yang bisa Prof ambil atau tenaga medis ambil, pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini Prof? Ya jadi untuk mengendalikan atau menangani masalah resistensi ini, kita punya pedoman dari WHO. WHO telah menetapkan global action. Ya, dari global action WHO itu diturunkan ke Kemenkes itu global national action, global action plan, national action plan. Kemudian kita turunkan ke rumah sakit untuk melaksanakan action plan dari WHO itu. Nah ini yang pertama, action plan itu meningkatkan pengetahuan. Ya, ini seperti kita laksanakan hari ini. Komunikasi, edukasi, training ya, itu programnya yang pertama. Dan itu juga banyak dibiayai oleh Kemenkes untuk training tenaga kesehatan. Ya kami juga sering dipanggil ke Jakarta untuk ikut pelatihan bagaimana mengedukasi pasien, mengedukasi masyarakat supaya menggunakan antibiotik itu harus pakai resep dokter, misalnya gitu ya. Dan juga mengedukasi dokter sendiri, ya. Nah itu program pertama. Program yang kedua meningkatkan pengetahuan dan evidence base. Nah ini bagaimana caranya? Melakukan surveillance. Ya, surveillance itu kita mengambil data, melihat berapa banyak sudah saat ini misalnya bakteri yang resisten terhadap ampicillin. Berapa banyak bakteri yang sudah resisten amoxicillin. Itu kita lakukan setiap tahun.
Jadi kita lihat apakah setiap tahun itu meningkat, dan ternyata memang meningkat. Dari 5 tahun terakhir yang kita lihat memang tajam sekali peningkatannya. Ya, jadi ini yang kita khawatirkan, kita nggak punya antibiotik lagi nanti semuanya udah resisten. Nah itu surveillance namanya. Jadi surveillance itu pengambilan data yang terus menerus, ya, berkesinambungan untuk melihat tren. Ya. Nah kemudian penelitian, selain surveillance kita juga melakukan penelitian ya, untuk melihat gen apa yang dikode oleh suatu bakteri yang resisten itu, apakah ini bisa rekayasa mungkin dengan gennya itu diintervensi misalnya sehingga dia tidak menjadi resisten lagi. Nah ini penelitian-penelitian sampai ke molekuler seperti itu sudah banyak dilakukan. Nah kemudian yang ketiga, upaya menurunkan infeksi. Ya, bagaimana? Karena kan bakteri yang resisten ini kalau sudah menyebabkan infeksi itu infeksinya jadi lebih parah. Oh gitu Prof ya. Masa rawatnya jadi lebih lama. Tentu saja biaya menjadi lebih besar. Iya. Nah, jadi bagaimana upaya kita menurunkan angka infeksi itu? Misalnya melalui gerakan cuci tangan. Ya benar Ya, Prof, itu sepele tapi orang lupa. Sepele itu ya kan. Nah, Sepele. sekarang anak TK pun cucu saya di PAUD tuh juga diajarin bagaimana cuci tangan. Cuci tangan WHO terutama. Nah itu programnya yang ketiga. Kemudian programnya yang keempat, mengoptimalisasi penggunaan antibiotik pada manusia dan hewan. Nah ini pada hewan ini ya. Pada hewan ini banyak orang yang nggak tahu ya bahwa pakan hewan itu setengahnya isinya antibiotik loh. Setengahnya Caca nggak tahu kan? Nggak tahu, Nah, Bro. coba sekali-sekali ke peternakan ayam. Ada antibiotik dalam pakan? Setengahnya. Setengahnya? Setengahnya. Jadi ukurannya ton. Oh. Nah, jadi itu sudah keluar regulasi sebenarnya dari pemerintah, tidak boleh lagi menggunakan antibiotik dalam pakan. Tapi sampai sekarang banyak sekali peternak itu menggunakan antibiotik. Itu sebenarnya untuk apa, Prof Nah, nih? untuk apa nih peternak memakai antibiotik dalam pakan? Jadi peternak ini menganggap bahwa antibiotik ini growth factor, faktor yang bisa menggemukkan. Padahal itu salah. Nah, itu dianggap bahwa inilah yang menggemukkan. Ya mungkin dia berpikir gini, bakteri yang ada di hewan ini, ternak ini akan mati sehingga dia akan gemuk, gitu, ya kan? Jadi dianggap ini faktor pertumbuhan atau growth faktor yang membuat hewannya cepat menjadi gemuk. Dan bukan hanya ayam ya, peternakan lele, peternakan udang, Oh ada perikanan ya. Perikanan. Jadi bukan hanya di peternakan, di perikanan juga, Prof ya? perikanan dan juga sekarang di pertanian. Udah luas. Udah semua udah kan? semua, Prof Nah, nih. itu di pertanian juga nanti dia menggunakan pupuk-pupuk itu kasih antibiotik. Nah, ini yang menyebabkan sulit di negara kita ini karena ternak itu ayam misalnya Iya, yang dikasih antibiotik di dalam dagingnya tuh mengandung residu antibiotik. Habis itu kita konsumsi lagi, Prof ya? Nah, bisa kita makan. Kita makan lagi. Otomatis di dalam badan kita sudah mengandung residu antibiotik kan? Iya, benar, Ya kan? Prof. Nah, di dalam tubuh kita ini kan penuh dengan bakteri baik. Bakteri flora normal namanya, ya kan? Bakteri baik itu kalau udah terpapar terus dengan antibiotik, dia jadi kebal. Begitu kita sakit, jadinya kita disebabkan oleh sakit bakteri kebal tadi, nggak mempan lagi dengan antibiotik. Wah, pantesan nggak berfungsi antibiotik, nggak sembuh. Jadi efeknya panjang kan? Iya, Prof. Nah, jadi makanya sekarang WHO menggerakkan suatu program yang namanya One Health. Jadi One Health itu satu untuk semua, baik pertanian, peternakan, perikanan, kedokteran manusia, itu sama-sama bergerak mengatasi resistensi ini. Gitu. Tapi ini apa namanya, belum Caca sendiri pun nggak pernah dengar kalau misalkan di pangan itu ada setengahnya antibiotiknya, bukan pangan lagi. Berarti ini yang ada kucing di rumah setengah dari pangan itu ada juga ya? Kalau kucing mungkin pakan-pakan yang dijual itu mungkin belum sampai ke situ. Tapi ini khusus untuk yang peternakan, yang apa namanya dalam jumlah yang banyak dia akan menjual dagingnya, akan menjual ikannya, nah yang seperti itu. Tapi kalau yang untuk pelet-pelet itu sepertinya belum.
Maksudnya belum. Tapi nggak tahu juga, mungkin ada juga ya. Takut juga. Sepertinya belum. Nah sekali-sekali nanti Caca coba pergi ke peternakan ayam. Kita lihat di situ berapa banyak dia. Tapi kalau yang peternakan itu sudah pakai tenaga konsultan dokter hewan, sekarang dokter hewan sudah banyak mengerti bahwa antibiotik itu bukan growth hormone. Jadi sudah mulailah. Tapi kan banyak peternakan yang punya masyarakat nih, yang nggak ada dokter hewannya. Nah, itu yang kita khawatir. Baik Prof, jadi semua ini teman-teman kita tahu Prof ya bahwasanya Iya. itu kan banyak yang nggak tahu Prof. Saya sendiri pun nggak tahu, pas Prof bilang baru Nah, oh itu. ada rupanya. Iya.